Ya, alhamdulillah sudah direkod. Silakan, ada yang mau mereview? Ada yang sudah siap off cam, online on cam maksudnya. Sok mau masuk bukan? Ada yang mau mereview? Halo, Bu Cucu sehat Bu. Assalamualaikum. Masih terkonek. Sehat Bu Cucu. Ada Bu Yuliana. Alhamdulillah sudah bergabung. Pesan tadi ada Bu Yuli Bogor. Tuh hilang ya. Silakan. Ada Bu Neni. Alhamdulillah. Bu Aisyah juga sudah hadir. Alhamdulillah sudah semakin banyak. Ayo silahkan. Wah, Bu Neni sedang di mana nih, Bu? Sehat, Bu Neni. Assalamualaikum Teriska. Waalaikumsalam. Saya Hmm? masih makan. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil disimak. Nah, ada Bu Aisyah nih. Sehat, Bu Aisyah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Semangat, Bu. Bu Yuliana juga alhamdulillah sudah on cam nih. Sehat, Bu Yuli. Zoom-nya terhapus, makanya terlambat. Install dulu dong. Iya. Baik, siapa yang mau mereview sesi terakhir kemarin tentang diskusi kita? Oh iya, Bu Cucu, Syafakillah, semoga Allah sehatkan kembali ya. Bu Aisyah mau mereview, Bu Aisyah? Belum Ustazah. Oh, belum. Oke, oke, baik. Mm-mm. Bu Yuli mungkin Bu Yuli. Ini yang dicalekin yang on cam aja nih. Yang off cam apa sudah siap yang di belakang? Ayo, biar bisa segera panggil Ustazah Dewi nih. Hmm. Oke, ditungguin ya. Bu Yuli, mau review Bu Yuli? Atau Bu Mardiawati nih? Biar cepet-cepet mulai nih. Ayo apa aja, apa aja. Materi tanya jawab ya Teh. Ah iya betul Bu, yang bagian tanya jawab. Wah, apa Teh enggak? Apa Teh catatnya sedikit-sedikit enggak tuntas ya Teh. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang ditangkap. Terus saya buatnya ini Teh yang apa? Bersegera taat syariat itu tadi salah Ibu ya. Hmm, Saya iya. yang apa mutal Oh iya nggak apa-apa. Yang dari Ustadz Fatih Karim ya. Ya itu aja nggak apa-apa. Hasil mutolaah. ini mutolaah atau menyalin ya Teh. Nggak apa-apa. Yang penting dibacain. Bismillahirrahmanirrahim.
akal itu bukan otak. Setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan, dia diberi otak. Yang membedakan otak itu yang membedakan manusia dengan binatang. Akal akal itu mengkaitkan fakta dengan panca indera dan informasi sebelumnya di dalam otak manusia. Akal ini terkadang membuat manusia jadi sombong dan sampai-sampai ada manusia yang menuhankan akal. Mereka berpikir dengan akal, Tuhan pun mereka berpikir mereka berpikir dengan tanpa Tuhan pun mereka bisa melakukan apapun. Maka berkembanglah yang disebut dengan agnostik, yang artinya percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada agama. Dia tidak butuh agama. Agama hanya merusak. Agama hanyalah candu. Cukup dengan akal manusia. Cukup dengan akal manusia. Contoh, mereka beranggapan teknologi ini buatan akal. Kereta api misalnya Shinkansen yang kecepatannya 400 km per jam itu buatan akal. Kamera buatan akal. Pesawat buatan akal. Jadi mereka percaya dengan akal. Menurut mereka, tanpa Tuhan manusia bisa dengan akalnya saja. Padahal akal itu ada batasnya, yaitu manusia tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak bisa manusia lihat, seperti neraka, surga, pahala, dosa. Hanya bisa untuk memahami, baik buruk, terserah. Manusia hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa menetapkan. Menetapkan apakah ini baik atau apakah ini buruk. Pertama yang ada dalam diri manusia adalah akal. Khasiat dari otak itulah akal pada manusia. Karena adanya akal pada manusia ini yang membuat dia menjadi wajib sholat, wajib menutup aurat. Hukumnya wajib taat kepada Allah karena kita punya akal. Dalam diri manusia adanya nafsu. Nafsu dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Datang pun ada nafsu, tapi tidak ada akalnya. Saat ini manusia pun banyak yang seperti ini, hanya menggunakan nafsu tapi tidak memakai akalnya lagi. Contohnya wanita suka sama wanita, terus semakin banyaknya LGBT. Ini menunjukkan syahwat atau nafsu menutupi akal mereka. Mereka membuat nafsu itu di atas hal yang seperti ini sangat berbahaya. Akal dan nafsu harus dibentuk atau disentuh keduanya. Cara menyentuh akal dan nafsu itu dengan cara membangun fundamentalnya atau akidahnya. Karena akidah ini fondasi. Atau karena akidah ini fondasi. Membangun akal dan nafsu ini dengan pembinaan keimanan, yaitu dengan mempelajari rukun iman, sehingga akidah ini menjadi standar dia dalam berpikir. Contohnya, ketika dia ingin melakukan apa-apa, dia akan berpikir, boleh apa enggak ya? Akhirnya jadi halal dan haram. Setelah dibina akidahnya, maka akidahnya menjadi standar tingkah lakunya. Contoh, ketika mendengar azan, dia akan berpikir, ini Allah manggilku.
Cara membentuk akliyah yaitu dengan rajin membaca dan rajin mengkaji Islam. Cara mengini nafsu, memperbanyak amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Nafsu ini harus islami karena ujian kehidupan di zaman yang seperti ini sangatlah berat, apalagi di era kapitalis yang seperti saat ini. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya. Karena itu, bersegeralah untuk taat, karena Rasul dan para sahabat pun telah mencontohkan kepada kita bersegera dalam hal melakukan kebaikan. Contoh, Rasulullah lagi sholat, saat itu tiba-tiba dia setelah sholat tanpa berdoa lagi, dia melewati saf-saf di belakangnya dengan terburu-buru menuju kamar istrinya. Sahabat melihatnya terheran-heran. Setelah kembali, sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ada emas di kamar istriku yang kami belum keluarkan sedekahnya." Terus ada lagi kisah Hanzalah, seorang laki-laki yang selalu menjaga kesuciannya, tidak pernah pacaran dan tidak pernah main perempuan. Alhamdulillah dia menikah. Pada saat malam pertama dia berhubungan dengan istrinya. Setelah dia berhubungan dia tertidur. Ketika menjelang subuh terdengar derap langkah pasukan jihad. Dia langsung terbangun. Ketika terbangun, dia langsung memakai baju besinya dan diasahnya pedangnya. Dia langsung berangkat untuk perang ke medan Uhud. Dan Hanzalah pun meninggal di medan perang Uhud. Tubuhnya tidak terlihat lagi, wajahnya pun tidak bisa dikenali lagi. Rasul menggendong tubuh Hanzalah. Rasul bertanya, siapa yang tahu keadaan Hanzalah sebelum ini? Lantas istrinya datang berlari-lari dan berteriak, "Ya Rasulullah, itu Hanzalah suamiku. Dia belum mandi junub, ya Rasulullah." Saking pinginnya dia cepat-cepat untuk pergi ketika ada panggilan untuk berjihad. Rasul menjawab, dia sudah dimandikan malaikat-malaikat Allah. Maka langsung dikebumikan pakaian dan beserta darahnya di tubuh Hanzalah. Sampai sini aja teh, apa mau diterusin teh? Ceritanya cerita apa ya teh? Cerita menggambarkan di zaman itu ketika disuruh mereka bersegera. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Masya Allah ya, tentang bersegera terhadap syariat yang Allah perintahkan kepada kita gitu ya. Itu jadi PR kita ya. Kalau mau disayang Allah ya harus bersegera gitu. Karena kita juga kalau punya hajat pengen disegerakan sama Allah gitu ya. Ya, baik. Dilanjut saja ke PR selanjutnya. Ini ya tentang makna apa ya? Saya lupa. Makna apa ya, bentar. Apa, Bu? Alfabet. Oh iya, ya. Ya, silakan. Siapa yang mau? Hmm, eh. Ya, siapa yang mau membacakan Asmaul Husna?
atau yang lain? Boleh. Ya boleh Bu. Mangga. Nah, Mau makan masih makan kayaknya. Biar selesai ngunyah dulu. Mangga, Ibu mau dilanjut boleh. Sambil nungguin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Al-Fadil. Ini ya. Ntar ya teh cari kacamata, kayaknya salah terus membaca nggak pakai kacamata. Iya. Bu Mekar siapin ini ya yang Rasul apa? Kisah. Tenang pasti kebagian. Mm-mm. Silakan Bu. Al-Qadir artinya maha mengenal, maha meneliti atau maha teliti. Hmm. Apa yang diambil dari Asmaul Husna ini dengan memahami atau mengetahui Al-Khabir ini, maka kita akan mengetahui bahwa Allah maha mengetahui, maha teliti segala sesuatunya. Dia mengenali semua hamba-hambanya, baik malaikat, manusia, dan jin. Maka kita akan hati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena Allah maha mengetahui gerak-gerik kita tanpa tabir penghalang, mengetahui segala isi hati kita. Maka dengan mengetahui Al-Khabir, makna dari Al-Khabir ini, membuat kita semakin taat kepada Allah. Karena Allah mengetahui hambanya siapa yang beriman dan bertakwa. Dengan mengetahui Al-Khabir ini, maka akan timbul perasaan merasakan keberadaan Allah di setiap saat dan waktu, sehingga membuat seseorang untuk takut berbuat dosa. Teh Rizka kayaknya apa teh? Seperti akhirnya kita apa teh? Seperti pernah Ibu Dewi jelaskan tuh hidroksilabilah akhirnya ya. Ya, dengan apa? Kesadaran akan hubungan sama Allah ya Bu ya. Hidroksilabilah. Benar ini. Mm-mm. Nah, kalau ini di surat Hujarat 13 ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Itu saja teh. Ya, Alhamdulillah. Ya, baik Bu, jazakillah khair Bu Madiawati. Semoga catatannya menjadi berkah. Semoga jadi amal jariah nanti ya yang bisa diturunkan, diwariskan ke anak cucunya. Amin. Ya, baik. Di PR selanjutnya kisah tawadu. Siapa yang mau mereview kisah tawadu? Mbak? Atau kita lanjut aja kali ya ke Sirah Rasul. Silakan Bu Mekar. Baik, Teriska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indikasi kebesaran pribadi Muhammad SAW. Pertumbuhan fisik dan mental Rasulullah SAW mengarah pada kebesarannya. Oleh karena itu, tidak satupun orang yang
Oleh karena itu, tidak satupun orang yang melihatnya, kecuali akan berpendapat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi, seperti yang dikatakan oleh kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, dan para peramal kepribadian orang. Ibnu Ishaq bercerita bahwa seseorang dari Bani Lah, ahli dalam hal meramal kepribadian, ketika dia berada di Mekah, dia mendatangi semua orang Quraisy yang memiliki anak untuk diramalnya, termasuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Sesaat setelah meramal Muhammad, peramal itu berkata, "Berikan lagi anak itu, yaitu Muhammad, kepadaku." Melihat antusiasnya yang berlebihan, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan oleh Abu Thalib darinya, sehingga terlontarlah perkataan emosional dari peramal Bani Lab itu. "Celaka kalian, aku bilang berikan anak itu kepadaku, anak yang telah aku ramal tadi, sebab demi Allah, dia kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi." Perjalanan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya ke Syam dan kisah Buhairah. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumur 12 tahun, Abu Thalib pergi bersama rombongan pedagang menuju Syam. Di saat mereka bersiap-siap dan bersepakat untuk berangkat, Rasulullah ikut bersama rombongannya yang di dalamnya ada Abu Thalib. Abu Thalib berkata, "Demi Allah, aku akan membawanya bersamaku, sebab aku dan dia tidak dapat berpisah selamanya." Setelah lama berjalan, sampailah mereka di kota Busra. Di Busra ada tempat pertapaan rohib. Tempat itu tidak pernah sepi dari rohib yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu tentang agama Nasrani yang terdapat dalam kitab-kitab yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Seperti yang dituturkan, rohib yang ada ketika itu bernama Buhairah. Sebelumnya rombongan itu sudah biasa melewati tempat tersebut. Namun rohib itu tidak pernah berbicara apalagi menemui mereka. Ketika rombongan itu sudah dekat dengan tempat pertapaannya, maka dia membuat makanan yang banyak untuk mereka. Hal itu dia lakukan karena dia melihat sesuatu dari tempat pertapaannya. Sesuatu itu adalah Rasulullah yang sedang bersama rombongan dan awan yang selalu menaungi mereka. Ketika mereka berada di pohon yang tidak jauh dari tempatnya, dia melihat awan juga menaungi pohon itu, serta dahan-dahannya yang mengarah pada Rasulullah, sehingga Rasulullah dapat berteduh di bawahnya. Wallahu alam. Setelah melihat itu semua, Buhairah turun dari tempat pertapaannya, kemudian dia menemui mereka dan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuatkan makanan untuk kalian, dan aku akan merasa senang jika kalian bisa hadir semua untuk menikmatinya, baik yang besar maupun yang kecil, budak maupun yang merdeka." Salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, punya hajat apa, hai Buhairah? Sebelumnya aku belum pernah berbuat seperti ini terhadap kami. Sebelumnya kamu belum pernah berbuat seperti ini kepada kami. Padahal kami sudah biasa lewat di sini. Maka apa hajatmu hari ini?" Buhairah berkata, "Benar, apa yang kamu katakan. Namun sekarang kalian adalah tamuku, sehingga aku ingin memuliakan dan menghidangkan makanan untuk kalian, maka aku berharap kalian semua sudi menikmatinya." Mereka semua berkumpul di tempat Buhairah, sedangkan Rasul mereka tinggalkan di bawah pohon bersama kendaraan mereka. Sebab Rasul masih kecil, ketika Buhairah mengamati orang-orang yang berada di tempatnya, dia tidak melihat di antara mereka adanya sifat-sifat
seperti yang dia ketahui dari kitabnya. Buhairah berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah dari kalian yang tidak turut menikmati hidangan ini?" Mereka berkata, "Wahai Buhairah, semuanya ada di sini, kecuali seorang anak kecil yang kami tinggalkan bersama kendaraan kami, sebab dia masih terlalu kecil menurut kami." Buhairah berkata, "Kalian jangan berbuat seperti itu. Panggillah dia, sehingga dia juga dapat menikmati hidanganku bersama kalian." Salah seorang dari mereka berkata, "Demi Lata dan Uzza, sungguh kehinaan bagi kita jika kita tidak mengajak putra Abdullah bin Abdul Muthalib untuk ikut menikmati hidangan bersama kami." Lalu orang itu pergi dan tidak lama kemudian dia datang dengan Muhammad dan membawanya duduk di tengah-tengah mereka. Ketika Buhairah melihat Rasul, maka mulailah dia mengamati fisik dan gerak-geriknya. Akhirnya Buhairah menemukan bahwa sifat-sifat itu ada pada putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah mereka selesai menikmati hidangan dan meninggalkannya, Buhairah meninggalkan Rasul dan berkata, Buhairah mendatangi Rasul dan berkata, "Wahai anak kecil, aku bertanya kepadamu tentang kebenaran Lata dan Uzza, atau beritahu aku apa itu Lata dan Uzza." Buhairah berkata begitu karena dia mendengar di antara mereka bersumpah dengan Lata dan Uzza. "Jangan engkau bertanya kepadaku tentang Lata dan Uzza, sebab demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling aku benci selain keduanya," jawab Rasul. Buhairah berkata, Demi Allah, asalkan kamu mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku yang lain." Rasul berkata, "Tanyakanlah padaku apa yang engkau mau." Buhairah bertanya kepadanya tentang keadaan tidurnya, gerak-geriknya, dan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Semua jawaban Rasulullah sesuai dengan sifat-sifat yang diketahui Buhairah dari kitabnya. Kemudian Buhairah membuka punggung Rasul, lalu dia melihat stempel kenabian itu di antara dua pundaknya. Ini juga persis dengan sifat yang diketahui dari kitabnya. Setelah merasa cukup puas, Buhairah mendekati pamannya Abu Thalib dan Buhairah berkata, "Kenapa anak ini bersamamu?" "Dia anakku," jawab Abu Thalib. Buhairah berkata, "Bukan, ini bukan anakmu, sebab tidak mungkin dia begini kalau saja ayahnya masih hidup." Abu Thalib berkata, "Memang benar, dia adalah putra saudaraku. Bagaimana dengan ayahnya?" Abu Thalib berkata, "Wafat sejak dia dalam kandungan ibunya." "Kamu benar. Sekarang bawa pulang kembali keponakanmu, dan berhati-hatilah dengan orang-orang Yahudi, sebab kalau mereka tahu, pasti mereka akan berbuat buruk padanya. Sebenarnya dalam diri keponakanmu tersimpan sesuatu yang sangat besar. Untuk itu bawalah dia segera ke negerinya." Apa yang dikatakan Buhairah tidak berpengaruh sedikit pun pada Rasul. Beliau tidak pernah mengingatnya dan beliau tidak punya keinginan untuk memimpin kaumnya. Sehingga akhirnya wahyu turun kepadanya dan beliau menerima pucuk kepemimpinan umat. Namun pertemuan dengan Buhairah menjadikannya sorotan dan perhatian orang. Orang di Syam tidak akan mereka lupakan selamanya. Ya, Teh, cukup panjang yang ini. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kayak dengerin sinetron, dengerin novel ya, masya Allah, tabarakallah. Semoga semakin, Teh. ya, semoga semakin sering dengar, semakin bertambah rindu kita ya. Apalagi di bulan-bulan lahirnya beliau, ya, masya Allah, sallallahu alaihi Nabi. Baik, jazakillah Bu Mekar sudah mereview. Kita coba panggil Ustazah Dewinya ya. Apakah sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Teriska semuanya. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada kangen nih, Bu. Kemarin Iya. Jadi minggu kemarin libur ya, maaf ya. libur. Iya. Eh, Teriska, saya minta waktu dulu berapa menit lagi boleh ya? Boleh. Ya. Oh ya. Ya, baik. Eh, ada yang mau mereview kisah tawadu? Boleh Teriska? Boleh. Mangga. Kita tawadu. Mengenal dan mengambil hikmah dari Salman Al-Farisi, sahabat cerdas asal Persia. Salman Al-Farisi adalah salah seorang dari Persia. Di sebuah desa yang pada saat ini berada di Iran. Salman adalah orang yang bertugas menjaga api. Perjalanan Salman hingga bertemu dengan Islam cukup kompleks dan menarik. Berusaha mencari kebenaran dengan sebaik-baiknya, Allah akan menyambut setiap orang yang mencari kebenaran. Saat seseorang melangkah menuju Allah, maka Allah akan mendekatkan 10 langkah kepada kita. Meskipun berasal dari kata yang didominasi oleh orang Majusi, pada suatu masa Salman merasa ada hal yang membingungkan dari agamanya tersebut. Hingga suatu hari dia melihat sebuah gereja dan masuk ke dalamnya. Di sana Salman melihat orang yang sedang berdoa dan terkesan dengan cara berdoa mereka. Hal ini kemudian dia ceritakan kepada ayahnya. Salman mengatakan pikirannya bahwa agama Kristen lebih baik dari agama Majusi. Akibatnya ayah Salman merantainya. Namun Salman berhasil melarikan diri sehingga ke Syam. Dari sinilah pencarian kebenaran dimulai. Salman sempat tinggal bersama seorang uskup di Suriah. Kemudian pergi ke Irak untuk belajar dan berlanjut ke Turki. Di sinilah dia bertemu dengan orang yang menyatakan tentang seorang nabi di Arab Saudi. Untuk bisa sampai ke sana, Salman ikut dengan sekelompok orang yang malah menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Salman yang telah menjadi budak ini pun kemudian dibawa ke Madinah. Di sini Salman bertemu dengan Nabi Muhammad dan mencari bukti kenabian dalam diri Muhammad. Begitu yakin akan kenabian Nabi Muhammad, Salman kemudian beriman dan masuk Islam. Udah teh. Ya. Masya Allah ya, kalau dengar lebih detailnya kisah Salman Al-Farisi itu luar biasa loh. Beliau tuh dari muda gitu ya, mencari apa namanya tuh kebenaran tentang Rasul gitu ya, yang dikabarkan oleh para pendeta Nasrani gitu ya, tentang akan adanya Rasul terakhir gitu. Sampai perjalanannya itu panjang banget yang tadi diceritain Bu Mekar. Ternyata ketemu Rasulnya itu ketika usianya udah kalau nggak salah 60 tahun. Jadi 40 tahun perjalanan untuk bisa ketemu Rasul gitu ya. Kalau nggak tawadu gitu, kayaknya nggak akan sampai gitu ya. Sampai rela jadi budak gitu. Sampai apa namanya tuh mengorbankan masa mudanya, mungkin bisa melakukan banyak hal gitu ya. Tapi hal itu dia korbankan gitu ya hanya untuk bisa ketemu Rasul. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik, itu mungkin ya tambahannya. Bu Dewi sudah siap? Siap apa Teriska? Tidur. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya, Baik, gimana? Udah semua ya evaluasinya ya? udah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik ya. Mohon Teriska, saya ambil Ya, dulu ya. Teriska mau salat dulu atau udah? udah. Oh, udah, ya udah. Sampai nyimak berarti ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali dengar suara wabarakatuh. teman-teman. Jadi kayak candu ya dengar suara teman-teman tuh ya. Seminggu nggak ketemu. Oh, Masya Allah. Bukan seminggu, Deng. 2 minggu ya. Mm-mm. Ya, maksudnya candunya ketika mendengar suara teman-teman gitu ya, Masya Allah. Ya mungkin itu kebarokan dari ukhuwah gitu ya, ukhuwah Islamiyah. Memang itu akan membuat kita ketika syariat Allah ya kita berkumpul di sini semata karena Allah, maka akan dapat kebahagiaan gitu ya mendengar suara teman-teman. Nah itu kebahagiaan tersendiri ya, itu mudahan bentuk kebarokahan gitu ya, bukan berarti kita mengilahkan saudara-saudari kita gitu ya, tadi kata saya candu itu ya maksudnya, tapi memang itu efek ya ketika kita melaksanakan syariat Allah ya, insya Allah. Maka teman-teman, alhamdulillah ya, masih Allah perkenankan lagi kita ketemu ya di pertemuan kesekian, keberapa coba yang bisa nebak dapat hadiah. Didoakan. Pertemuan ke 49. berapa? 49 47 kan? 47 ya Triska? 49, Bu. 9. 49. Sekarang 49. Oh iya. Sebentar, Triska yang recording siapa? Teriska. Udah direkor, kayak bukan sama saya, kayak Bukan apa ya? dari ibu? Nah, masalahnya saya mau nge-recording itu nggak bisa. Ternyata sudah ada yang recording. Ayo, siapa? Ayo, siapa? Allah yang recording kayaknya. Soalnya Teh Yani juga nggak. Teh Yani lagi Nggak. perjalanan, HP-nya nggak Oh ini. gitu. Masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah. Terus ini masuk ke siapa nanti rekamannya? Nanti dicari sama Teh Yani, nggak tahu kemana. Jelas bukan live di mana-mana, cuma record ya. Berarti kalau nggak Masya di Allah. saya di cloud meeting recordnya. Ya, malaikat mungkin ya yang diutus Allah. Masya Allah. Saya baru selesai ngobrol sama Yani. Yani yang nge-record bukan katanya. Loh, terus siapa? Allah, ya. Iya, ini yang nge-record dari hostnya, dari ibu, dari Enggak, tadi saya laptop ibu. mau live Mm-mm. ke YouTube kan. Heeh. Bisa, pas dicek, oh udah yang nge-record. Oh. Siapa ya kata saya tuh. Ya Allah. Heeh. Ya baiklah ya, Masya Allah. Jadi merinding ya. Ya Sudah mudah-mudahan dibantu, Bu Dede. Allah lagi mungkin itu pesan dari Allah. Aku hadir di sini gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Makanya ini on kameranya nih ya teman-teman. Nah, saya kembali lagi mengingatkan ya, kita berkaca ulang ya tentang diri kita. Kita mau ngapain sih sekarang nge-zoom ini? Gitu ya. Di awal-awal kelas KHC dulu, saya ngajak teman-teman fokus kita tuh nge-zoom di sini bukan karena semata-mata pengen hijrah, pengen berubah, pengen cari ilmu gitu ya, tapi kita pengen dapat taufik dari Allah gitu ya. Karena niat hijrah doang, lupa nanti minta taufik, lupa nggak berusaha yang memenuhi syarat agar dapat taufik ya, biasanya ya itu sekedar keinginan saja, akhirnya hijrahnya, ilmunya jadi nggak manfaat gitu ya. Hijrahnya pun ya mungkin bisa jadi kembali gitu ya ke kita yang dulu gitu. Maka lurusin niatnya, yaitu mendapatkan taufik dari Allah ya, hidayah yang berupa taufik. Nah, taufik ini ternyata ada syaratnya, yaitu tawadu. Nah, salah satu bentuk tawadu kita kepada Allah itu adalah menjaga betul-betul adab dalam majelis ya. Kenapa? Karena sebetulnya hakikatnya teman-teman lagi nggak bertemu dengan saya dan dengan Teriska kan ya. Tapi kita tuh di sini lagi bertemu dengan zat yang mau membagi-bagikan ilmu kepada kita. Nah, itu filosofinya. Sehingga pastikan ketika kita bertemu dengannya, dengan dia yang hanya dia pemilik ilmu yang sesungguhnya gitu ya, pastikan kita dalam keadaan yang terbaik. Udah mandi, baju yang terbaik, walaupun itu nggak wajib ya, tapi kan ketika kita menspesialkan Allah, maka Allah nggak dispesialkan aja, Allah tetap memberi yang spesial gitu ya, apalagi kalau kita menspesialkan. Semakin banyak adab yang teman-teman praktekkan dalam mencari ilmu,
ya tentu semakin banyak dan akan lebih banyak. Ya saya nggak berani bilang setara gitu ya. Semakin kita memaksimalkan adab, misalnya kita eh, praktekkan 10 adab, maka 10 juga yang akan Allah berikan. Saya nggak berani bilang gitu, karena yang akan Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan 10 adab yang kita berikan tadi gitu ya. Nggak bisa kita bayangkan. Eh, Sehingga teman-teman ya saya mendorong banget yuk gitu. Eh, di review lagi, dibaca ulang lagi, disimak ulang lagi, didengerin ulang lagi apa saja adab-adab ya, adab-adab dalam kita berilmu, sehingga ya kita harus menemukan rasa malu karena kita lagi bertemu dengan Allah sebetulnya di manapun ya, di majelis ilmu manapun kita lagi bertemu dengan Allah, sehingga pastikan kita mempersembahkan adab yang terbaik ketika bertemu dengan Rob kita. Salah satunya mencatat, terutama saya mendorong lagi nih teman-teman, yuk komitmen PR lah ya, karena dengan komitmen itu mendorong kita untuk murojaah ya, murojaah materi, mutolaah materi. Setidaknya kalau teman-teman PR ya, misalnya kan suka di-share tuh PR-nya sama Teriska, satu aja dikerjakan PR-nya. Jadi nanti yang evaluasi PR itu bukan lu lagi gitu ya maksudnya ya, dia lagi. Nanti yang dapat banyak taufik cuma dia lagi, tidak akan kita ingin gitu ya. Walaupun awal-awalnya tadi ya udahlah, pokoknya saya niat misalnya setiap ke HC saya mau maju evaluasi misalnya. Sampai rebutan gitu raise hand. Sejak awal Tadiska belum nanya udah raise hand. Ngapain? Mau evaluasi. Nah, itu Allah tuh pasti Tadiska aja sebagai host pasti seneng ya Tadiska, apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Dan nanti efeknya teman-teman, insya Allah hidup kita lebih barokah ya, walaupun banyak masalah, jalannya itu nikmat, pertolongan Allah itu dekat gitu ya. Tapi kalau kita, karena sumber segala masalah itu ya kebodohan kita. Kalau kita banyak masalah terus ruwet dengan masalah gitu ya, nggak sempet bu misalnya ya, kerjaan PR, disibukkan dengan dunia sama Allah, nah itu hati-hati ya, itu hati-hati. Justru mungkin makin sibuk kita fokus kepada dunia kita. Sebetulnya untuk mutolaah itu murojaah dalam seminggu mungkin teman-teman cuma butuh sejam lah. Kalau mencatat ya nggak perlu lihat review video ulang mungkin ya. Atau kalau di YouTube itu kan bisa ya dipercepat kecepatan bicaranya. Nah, kalau memang sempit banget waktunya. Kalau sehari 24 jam, seminggu tuh berarti berapa jam tadi, Kak? Teman-teman, 24 kali 7 berapa? 24 kali 7 sekian ratus jam. 144, Bu. Berapa? 144. 144 jam. 168. 168. Tuh yang benar yang mana nih? Ya, 168. Matematikanya, Bu, nggak lulus. Oh, pantesan gitu. Yuli memang ya. Tapi kalau Yuli jadi pengusaha, aduh. Amin, Bu. Amin. Nanti yang rugi yang pembeli atau bandar. Ya, baik. Nah, dari 168 jam, masa sih kita nggak punya 1 jam saja buat Allah? Buat Allah. Dan untuk kita sebetulnya gitu kan ya. Kisah tawadu juga kenapa diulang-ulang? Biar reminder sebetulnya buat kita semua bahwa ketawaduan ini diutamakan gitu ya. Salah satunya adalah adab majelis tadi. Nggak mungkin kita itu bisa praktekin kalau kita nggak paham. Nggak mungkin paham kalau kita itu nggak ada proses mengulang apa yang sudah kita kaji, dikaitkan dengan informasi-informasi sebelumnya yang kita miliki. Kalau kurang informasi, kita kaitkan lagi dengan informasi lain, itu namanya mutolaah, mendalami gitu, sampai akhirnya paham. Mengulang-ulang, mendalami ya, mutolaah dan murojaah. Jadi kalau pengen bisa mudah praktek tadi ya, ikhtiar buminya apa? Tadi pahami, dan nggak mungkin paham kalau nggak mutolaah dan murojaah. Ya. Kalau udah paham, kita tadi berusaha mutolaah murojaah sehingga mengikhtiarkan memang bisa paham, itu bentuk sekaligus itu bentuk tawadu kepada Allah, bentuk adab dalam berilmu kepada Allah, sehingga nanti Allah kasih insya Allah taufik ya, limpahan taufiknya. Sebentar ada yang lewat dulu.
Iya, maaf ya iklannya 1 menit ya, kayak di TV. Nah itu teman-teman ya. Nah salah satu ada majelis lagi apa? Nyalakan kameranya. Nyalain aja teman-teman, kalau teman-teman malu mungkin lagi nyusuin, lagi apa ya, setidaknya apa, atap rumahnya yang diliatin ya. Lampunya nggak apa-apa, yang penting ikhtiarin, "Ya Allah saya nyalain kamera nih." Pokoknya semakin banyak poin adab yang dilaksanakan, maka tentu akan jauh lebih banyak keberkahan yang Allah berikan. Nah, barokah itu diawali dengan turunnya taufik ya dari Allah. Sehingga kita kan diringankan untuk mempraktekkan. Nah, jadi barokah. Itu teman-teman. Nggak apa-apa ya, saya ulang-ulang tentang ini. Saya lagi reminder buat diri sendiri juga. Ya, insya Allah semoga Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Ya, sok atuh yang masih mati kameranya, mungkin lagi masih sholat ya, ya nggak apa-apa, nanti ditunggu. Tadi nyalakan. Tuh ada yang cuma gambar apa tuh? Ya atap ya. Nah, nggak apa-apa, bagus ya insya Allah. Nah, hari ini kita tuh Teriska kalau masuk kelas baru ingat ya ada hutang pertanyaan. Kemarin itu saya ketemu sama guru saya. Ingatnya cuma 1 pertanyaan, tapi bukan pertanyaan dari kelas ini, dari kelas satunya. Terus saya tuh mikir aja apa ya yang bertanyain gitu ya. Nah ingatnya sekarang udah masuk kelas ya, Masya Allah. Yang mau dimaafkan. Selain yang pertanyaan yang itu ada pertanyaan lain nggak Teriska? Yang Kemarin sih hutang. Nggak ya, kemarin nggak ada hutang belum sih, pertanyaan. udah sih alhamdulillah ya. Ya. Teman-teman, jadi itu kemarin adalah apa namanya, beberapa pertemuan kemarin ya kita sudah masuk pembahasan syariat. Nah, kenapa bahas syariat? Karena itu konsekuensi dari akidah kita ya, keimanan kita kepada Allah adalah melaksanakan hukum syara. Maka kita mulai belajar tentang hukum syara itu seperti apa. Nah, dan karena begitu luasnya cakupan hukum syara ya, meliputi 3 apa kalau dibagi kategori itu kan 3 hubungannya, mengatur hubungan kita dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Begitu luasnya cakupannya, maka sepertinya walaupun usia kita sampai 200 tahun ya teman-teman, nggak akan pernah berhenti untuk membahasnya gitu. Sehingga memang yang Allah inginkan itu adalah ikhtiar kita untuk memahami syariat tadi selangkah demi selangkah ya, selembar demi selembar gitu ya, dan meniti ya jalan pelaksanaannya, berusaha melaksanakannya gitu. Jadi kalau kita berikhtiar, terus akhirnya kita ternyata udah waktunya pulang, padahal syariat belum kita pelajari semuanya, syariat belum kita laksanakan semuanya. Semoga itu jadi hujah gitu loh ikhtiar kita itu. Ya Allah, saya sudah belajar, sungguh-sungguh lagi belajarnya. Saya ikut PR misalnya, saya ikut komitmen PR ya Allah. Itu semoga jadi hujah ketika masih banyak syariat yang kita langgar karena kita belum tahu, karena kita belum belajar, atau syariat yang ya harusnya dikerjakan nggak dikerjakan ya, yang harusnya ditinggalkan malah kita kerjakan. Semoga itu jadi hujah. Jadi antara orang yang kadang-kala begini soalnya, kan kalau nggak tahu nggak apa-apa, nah gitu ya, pertanyaannya nggak taunya kenapa, itu kan akan ditanya, digali jangankan oleh Allah, oleh manusia saja. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat persidangan ya, itu kan dicecar gitu ya pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya speechless terdakwa itu nggak bisa berkelit lagi. Nah kita akan ditanya lebih dalam dari itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuh nggak tahu ngapain aja gitu ya hidupnya teh? Ya, udah dikasih waktu banyak, udah dikasih rezeki juga supaya kita tuh punya tenaga ya buat beribadah, buat ya memang buat beribadah cuma satu itu kan Allah berikan tenaga buat kita itu ya. Ternyata masih dihabiskan untuk urusan duniawi yang kadang-kadang mungkin nggak ada kaitannya dengan ya hanya yang mubah-mubah saja gitu ya urusan duniawinya. Bekerja bagi wanita itu ya, mungkin kita udah pernah bahas ya tentang wanita yang bekerja gitu, atau mungkin ya iseng jalan-jalan macam-macam, padahal kita punya banyak sekali kewajiban yang harus kita segera gugurkan gitu ya, apa namanya, pelaksanaannya ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya, dan ketika pulang kita punya hujah yang kuat kepada Allah ketika ditanya. Nah kita sekarang masuk ke pembahasan, berarti untuk menentukan kan syariat Islam itu ada 5 ya, berarti ya hukum syara itu ada 5, dari mulai apa namanya yang wajib, sunnah,
mubah, makruh, dan haram. Nah, itu hukum syara, berarti hukum tentang perbuatan manusia. Kalau hukum benda ada dua, ya. Hukum makanan, ada halal, ada haram. Ya, bukan benda, maaf. Hukum makanan itu ada halal, ada haram. Jadi gitu ya teman-teman, itu hukum makanan. Biar jelas klasifikasinya. Hukum syara adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia. Yang 3 hubungan tadi ya, diri sendiri, dengan Allah, dan dengan sesama. Nah, hukum syara ini ada 5 yang tadi. Nah, kalau hukum tentang makanan 2, yaitu halal dan haram. Nah, itu. Lalu ketika, dan kita sudah bahas ya khitabus syari'nya, kenapa sampai jatuh wajib. Nah, ternyata ada seruan, dan kalau tidak seruan untuk melakukan sesuatu, tapi kalau nggak dikerjakan ada ancaman. Nah, berarti jatuhnya wajib. Nah, kita melihat seruan-seruan tadi di mana. Nah, seruan-seruan tadi yang kita sebut sebagai sumber-sumber hukum syara. Ya, jadi kita akan menetapkan wajib itu sumbernya dari mana nih? Apa acuannya? Dalilnya dari mana dikatakan wajib itu? Dikatakan sunnah itu dalilnya dari mana? Nah, kita perlu tahu. Karena kalau kita tidak tahu, takutnya nanti asal comot. Kata Ustadz ini begitu. Nah, jangan kata Ustadz. Karena Ustadz bukan sumber hukum syara, gitu ya. Perkataan Ustadz bukan sumber hukum syara. Nah, jadi kalau Ustadznya bersumber, ketika berbicara bersumber kepada hukum syara, nah jadi boleh. Ya. Karena banyak sekarang yang notabene masyarakat menganggapnya Ustadz, Ustazah, padahal bukan. Ya, maksudnya. Dan saya bukan, ya harusnya saya teman belajar ya. Nah, jadi apa namanya, sehingga pakai dalil Ustadz juga gitu, ngapain saya ini ya, misalnya Ustadz juga ini kok masih itu guru saya tuh saya masih ngeriba katanya gitu, berarti riba boleh. Nah, sama dengan begitu ya. Jadi yang dijadikan hujah itu bukan lagi sumber hukum syara ya, harusnya kan dari sisi teladan ya. Teladan itu udah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang jadi teladan itu ustadznya gitu ya, ustazahnya. Nah, boleh sih jadiin teladan ustazah kalau beliau guru-guru kita tersebut memang meneladani Rasulullah. Ya, kita pastiin dulu yang dikerjakan beliau itu meneladani Rasulullah atau enggak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita harus tahu apa saja sumber hukum syara. Ya. Jadi ada 4 sumber hukum syara itu. Ya, ada Al-Qur'an, udah jelas ya. As-Sunnah, ya. As-Sunnah ya, bukan hadis. Nanti karena hadis itu bagian dari As-Sunnah. Kemudian ijma ya. Jim. Ya, jim. Ijma dan kias. Kita akan satu-satu insya Allah bahas tentang sumber-sumber hukum syara ini. Ya, yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebetulnya waktu kita bahas keimanan kepada Al-Quran, kalau nggak salah sudah bahas tentang ayat-ayat muhkamat mutasyabihat ya, Teh Rizka, udah belum? Saya lupa kelas ini udah belum ya teman-teman. Coba yang ada catatannya di kelas ini udah belajar ayat muhkamat dan mutasyabihat belum ya? Kalau sudah, coba bisa disampaikan apa bedanya ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Ini diam sedang mencari catatan atau nggak tahu? Atau lupa juga? Teh Nena gimana? Teh Nena senyum-senyum aja. Maaf Ustazah, masih di rumah sakit. Ih, Jadi kenapa? saya kurang kondusif. Kenapa? Itu si bungsu lagi disayang Allah. Kan memang disayang Allah terus. Doanya. Iya, iya apa? Yang laki-laki ya? Iya, yang kecil. Sakit apa? Mana kamu? Ya? Aduh, bukan anak kecil katanya. Oh, bukan anak kecil? Yang Iya. Iya. Benar. Tipes Protes. sama itu. Nah, ada gondongan. Oh, Iya. gondongan. Ya, terus semuanya cepat menurut sehat. web mah. Ya. Jangan lama-lama, Amin. cepat sakitmu mending di hotel nginep mah ya. Sama-sama Ya, bayar. pengen pulang juga. Iya, insya Allah dimudahkan. Amin, amin. Besok jadi pulang. Ya, baik. Ya, amin.
semua ya, teman-teman lagi sakit, semoga Allah segera memberikan kesehatan ya, dan sakit baik sakitnya atau sehatnya nanti membawa keberkahan Islam. Nah, Al-Quran teman-teman, kita masuk ya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah ya, kalamullah ya. Jadi teman-teman, tentang Al-Quran ini dipertegas ya, kalamullah, jadi adalah firman Allah ya. Firman Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, Al-Quran ini memang jadi pedoman hukum bagi seluruh umat manusia. Kalau kita bicara tentang macam-macam hidayah, Al-Quran itu ada yang hidayah yang nomor berapa teman-teman? Ya, kedua. Ya, betul. Masya Allah, Bu Sulia ya. Yang kedua ya, setelah hidayah pertama itu akal, hidayah kedua itu irsyadul bayan ya, petunjuk dan penjelasan. Nah, kalau dikaitkan dengan kita memiliki taqatul hayawiyah, berarti fungsi Al-Quran sebagai apa? Masih ingat? Pembahasan taqatul hayawiyah, berarti fungsi Quran sebagai Doman, petunjuk, hudan. iya, sebagai hudan ya, petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk memenuhi taqatul hayawiyah tadi. Ya. Nah, Al-Quran diriwayatkan dengan cara tawatur atau mutawatir. Ya, apa sih mutawatir? Diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak semenjak dari generasi sahabat sampai generasi selanjutnya secara berjamaah beramai-ramai gitu ya, itu namanya mutawatir diriwayatkannya ya. Jadi dari Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, mungkin ada Umar ya, ada Abu Bakar, nanti mungkin Umar menyampaikan lagi kepada sahabat lainnya, kepada si A nyampe lagi kepada B ke C, D, terus ya sampai Z, mungkin sampai sekarang saat ini. Nah kita ya, nah itu teman-teman namanya diturunkan ya secara berjamaah bersama-sama. Dan Al-Quran ini menurut penelitian ya, hanya satu-satunya kitab yang walaupun bahasanya bahasa Arab, tapi semua jenis manusia di muka bumi ini, ibaratnya golongan dari bangsa manapun mampu menghafalnya ya, mampu menghafal ya, Insya Allah. Kalau kitab lain enggak ya. Nah itu teman-teman, jadi itu menunjukkan memang itulah ya salah satu kemu'jizatannya ya, mudah dihafalkan. Bukan berarti ya mukjizatnya itu mudah dihafalkan. Jadi kalau kita merasa sulit hafal Quran ya, masih belum mudah hafal Quran, kita baca ya. Nah, kenapa sulit? Harusnya teman-teman. Nah kemudian kita akan bicara tentang kehujahan Al-Quran ya, kehujahan Al-Quran. Kehujahan itu berarti ini kepastian ya, bahwa Quran itu memang layak banget dijadikan hujah. Nah, kita udah pernah bahas dari sisi pembuktiannya ya, pembuktian Al-Quran itu bahwa bukan buatan Muhammad, bukan buatan orang Arab gitu-gitu ya. Kita udah itu pernah bahas. Dan Al-Quran sendiri isinya gitu ya, menjadi dalil. Kalau kemarin kita bahas itu apa namanya, bukan buatan orang Arab, bukan buatan Muhammad SAW gitu ya, itu hanya bukan buatan orang ajam juga, siapa tuh namanya Jaber gitu ya. Nah itu udah terbantah, itu hujah akliyah ya yang kita pakai yaitu berdasarkan kita memperhatikan fakta itu kan, itu hujah akliyah namanya, dengan akal. Tapi Al-Quran sendiri kalau kita perhatikan isinya itu menjadi hujah bagi dirinya sendiri gitu, ibaratnya itu ya. Contohnya begini, di dalam surat Al-Isra ayat 88. Nah, apa namanya? Jadi apapun yang dikatakan Quran itu
menjadi bukti bahwa dia itu Quran itu adalah memang berasal dari Allah isinya gitu ya. Nah itu namanya kita sedang bicara kehujahan Al-Quran. Ada yang baca Al-Isra surat ke-17 ayat 88, boleh teman-teman, biar bagi-bagi pahala. Insya Allah mudah-mudahan berpahala ya, dicatat berpahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar gantian, saya kan kangen juga dengar suara teman-teman. Ada siapa nih yang belum bicara deh? Siapa yang belum pernah bicara? Yo. Ada siapa nih? Aisyah Julianti, ini orang mana nih? Ya. Boleh tuh teman-teman, saya tuh mau dikasih itunya apa namanya? Udah Balikpapan, Ustazah. Oh, Balikpapan tuh kan. Kalau nggak ditanya saya nggak tahu. Ada di Balikpapan, saya ada di balik pintu. Boleh Mbak, panggilnya Mbak Aisyah atau Mbak Yuli ini? Atau Mbak Anti? Mbak Aisyah, Ustazah. Oh, boleh. Mau membacakan Al-Isra 7 ayat 88? Belum ketemu surahnya, Ustazah. Surah ke-17. Surah ke-7 ayat berapa, Ustazah? 88. Ternyata ada orang Balikpapan ya. Saya pertemuan ke-40 berapa baru tahu ada orang Balikpapan di sini. Masya Allah, mohon maaf ya, kalau udah ngisi itu beneran mikirin materi aja, nggak konsen lihatnya satu-satu ya. Masya Allah, mohon dimaafkan. Dibacanya sama Arabnya Kak Ustazah Iya, atau Arabnya. artinya Nah, saja? Arabnya biar barokah ya, biar barokah Arabnya kita baca. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, Masya Allah. Tuh kan, nggak nyesel ya nunjuk saya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallah ya. Nah, jazakillah khair Mbak Aisyah. Ya, nah dalam Al-Quran ini ya, di ayat ini Allah menjelaskan, Allah berfirman ya, sesungguhnya apabila jin dan manusia lain ya, apabila ya berkumpul ya, ijtama'at ya, apabila berkumpul, siapa yang berkumpul? Insa wal jin ya, manusia dan jin, ala ayyatu bimisli ya, maaf terlempar ya. Ya Bu, ini recordnya mulai tadi ke stop, ke jeda. Ya, tapi udah mulai lagi ya. Nah, sesungguhnya kalau membuat yang serupa dengan Al-Quran ini ya, pasti dikatakan kata Allah layak tunah ya, mereka itu tidak akan dapat membuatnya yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, jadi Al-Quran sendiri memastikan gitu, isinya tuh memastikan sok gitu ya, dalam isinya tuh siapa yang bisa ya, tidak akan ada yang bisa. Kalau sekarang misalnya ada orang koar-koar misalnya, seseorang ya, dia menulis terus dia mau bikin statement kayak gitu, sok siapa yang bisa bikin serupa seperti buku saya, nggak akan ada. Kira-kira gimana? Akan ada nggak? Akan ada, dan pasti bisa jadi jauh lebih baik dibandingkan tulisan dia gitu. Tapi kalau Quran itu mengatakan seperti ini, terbukti sekarang sudah 14 abad nggak ada yang mampu ya membuat yang serupa. Walaupun mereka saling membahu-membahu, yang berpikir keras, ya nggak akan ada yang bisa. Nah ini jadi di Quran sendiri menantang
Yaitu menunjukkan ayatnya ini menjadi hujah bagi Quran sendiri, bahwa benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini, yang menjadi hujah bagi dirinya sendiri, ya, ibaratnya itu bagi Quran itu sendiri. Lalu ayat 23, silakan siapa yang mau ya. Tapi nggak usah minder dengan suaranya Mbak Aisyah ya. Aduh, bagus nih. Aduh, saya nggak jadi baca, nggak boleh gitu ya. Insya Allah setiap orang ada apa namanya, tetap di hadapan Allah itu tentu ada nilainya ya. Nilainya kalau kita masih belajar segini, bahkan orang yang lagi belajar terbata-bata membacanya itu dapat pahalanya 2, Masya Allah. Itu artinya apa? Spesial dia di hadapan Allah. Jadi tetap ya karena Allah aja ya, karena Allah, mencari pandangannya Allah ya. Jadi nggak usah nggak pede. Karena kadang-kala karena nggak pede itu takut dengan pandangan manusia ya. Nah, kita singkirkan. Pede aja ya, karena kita cari pandangan Allah. Bahkan pas terbata-bata Allah tuh senang, maka kasih 2 pahala. Nah, ya silakan teman-teman. Al-Baqarah ayat 23. Siapa? Hawa Ustazah. Siapa nih? Siapa yang bicara? Hawa. Hawa. Oh iya iya. Iya silakan Mbak Hawa. Mbak Hawa tuh yang di Jakarta. Jakarta. Atau teman-teman tolong ditulis domisilinya. Jadi kelihatan Oh ya. di Australia, di mana gitu ya. Wak banget. Ya gimana? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, Masya Allah, Sadaqallahul-Adzim. Saya langsung terjemahin ya, Mbak Hawa ya. Jazakillah khair ya. Dan apabila kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang diwahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, ya, maka buatlah, bahkan ditantang sama Al-Quran, ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu. Sok mangga, ayo berkumpul, ajak penolong-penolongmu, gitu ya. Selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dan ternyata memang tidak ada yang mampu. Nah ini bahkan tidak cuma satu ya ayat Al-Quran tentang menjelaskan tidak akan ada yang sanggup menyerupai Al-Quran ini ya, lebih dari satu. Nah Masya Allah teman-teman, nah, itu memang terbukti ya kebenarannya. Nah jadi ada perkataan dari Walid bin Mughirah ya. Siapa Walid bin Mughirah itu? Salah satu tokoh Quraisy di masa Rasulullah SAW. Dia itu seorang ahli syair yang tak tertandingi. Nah, saat itu Walid bin Mughirah adalah ahli syair yang tak tertandingi, yang menjadi musuh Nabi. Ya, pada awalnya berkata, nah, kata dia nih, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat sesuatu yang lezat dan pula keindahan. Apabila di bawah menyuburkan dan apabila di atas menghasilkan buah, dan manusia tidak akan mungkin mampu berucap seperti Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya teman-teman. Apa namanya? Keindahan. Ya keindahan itu teman-teman, keindahannya memang keindahan dari kata per katanya, ya, kalimat per kalimatnya itu juga indah. Keindahannya apalagi kalau diterapkan itu indah. Ya Masya Allah. Jadi kalau di bawah itu menyuburkan, di atas itu menghasilkan buah. Nah itu gambaran sering saya gambarkannya ketika memang hukum Allah itu kita terapkan, akan banyak sekali terjadi kemaslahatan dalam kehidupan kita, ya, kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau ditinggalkan, kerusakan, ya,
Dan itu sudah sering kita bahas. Pas kita bahas tentang Toqatul Hayawiyah, ya bagaimana ketika Toqatul Hayawiyah itu di tidak kita penuhi ya dengan caranya Allah, kerusakan yang terjadi itu. Nah, ya jadi itulah indahnya Al-Quran. Bahkan seorang ahli sair aja begitu bilangnya, ya tidak akan yang mampu, manusia tidak akan mampu, karena dia juga tidak mampu. Walid tadi, gitu ya, pada dia dikatakan ahlinya. Termasuk ya, tidak hanya itu, banyak sekali dalam Al-Quran itu, ya teman-teman sering kita dengar ya, ada yang disampaikan dalam Al-Quran ternyata memang terbukti secara ilmiah. Ya. Bukan ada, semua ya, yang misalnya yang masalah-masalah di masa depan, itu semuanya betul-betul terbukti. Ya, sehingga memang ayat-ayat ini menjadi hujah bagi Al-Quran itu sendiri bahwa dia itu adalah kebenaran. Ya, jadi kita di dalam hal ini sekarang teman-teman memahami Al-Quran itu bahwa benar dia itu firman Allah berdasarkan dalil nakli. Ya, naklinya dari mana? Dari Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi teman-teman kalau secara akli kita sudah pernah bahas, ya kita meyakini ini berasal dari Allah, tidak mungkin buatan manusia. Nah, sekarang dari akli pun kita lebih terbelalak lagi, gitu ya, dengan dalil akli bahwa memang apa yang disampaikan Quran itu adalah kebenaran semuanya. Ya bahkan ada orang yang sudah mempelajari Quran dengan detail gitu ya, bahkan dia itu mu'alaf gitu ya, kata dia sampai bilang tidak kenapa dia masuk Islam, jadi dia malah mempelajarinya itu sebelum masuk Islam gitu kan ya. Kata dia tidak ada pertentangan dari ayat dengan ayat lainnya, itu tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat lainnya, tapi agama lain itu membingungkan ya, membingungkan. Jadi kalau kitabnya mau dijadikan sebagai dalil nakli ibaratnya itu ya, untuk dirinya sendiri, itu nggak bisa kitab lain itu gitu ya. Injil yang sekarang gitu ya, yang jelas ya, Taurat yang sekarang, apalagi kitab-kitab yang lain. Nah, yang memang notabene buatan manusia ya, kitab dan itu kan Injil, Quran, Taurat, Injil itu tadinya memang berasal dari Allah, cuma kan dirubah-rubah sehingga memang isinya itu banyak sekali pertentangan. Bahkan mungkin teman-teman kalau pernah lihat eksperimen sosial gitu ya, Al-Quran sama Injil itu ditukar covernya gitu ya, di barat ini, lalu dibacakan ayat-ayat Injil tapi mereka pikir itu Quran gitu. Dibacakan Quran mereka pikir itu Injil. Wah, mereka udah bangga banget tuh kan Injil tuh bagus gini-gini, pas dibuka aslinya mereka kaget gitu ya, karena kasar sekali kata-katanya, macam-macam. Terus kata ada yang komentar, pendeta kami nggak pernah di gereja ya, intinya nggak pernah sampaikan ya kayak gini gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kitab-kitab lain nggak bisa jadi hujah ya, secara akli nggak bisa, secara nakli juga nggak bisa gitu ya. Nah tapi Quran sampai detik ini insya Allah kita justru makin meyakini gitu ya kebenarannya. Nah seperti ayat-ayat lainnya teman-teman ya, misalnya surat di dalam surat Al-Fat ya, di sana tentang perihal akan menangnya kaum muslimin memasuki Mekah dengan aman. Nah itu ternyata di dalam surat Al-Fat. Nah itu ternyata benar ya. Kemudian dalam surat Rum ya, tentang akan menangnya pasukan Romawi atas Persia. Dan tentang kejadian terdahulu. Dan memang sejarah membuktikan, ahli sejarah itu membuktikan kejadian-kejadian terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk bagaimana misalnya tentang ilmu pengetahuan ya, teknologi, nah itu banyak sekali. Nah jadi isinya memang adalah hujah bagi Al-Quran itu sendiri, insya Allah ya teman-teman. Dan ini Al-Quran ini merupakan sumber yang pertama dari syariat Islam ya, sumber hukum syariat Islam ya. Jadi kita kalau mau menghukumi sesuatu maka lihat Al-Quran ya, lihat Al-Quran. Termasuk nanti kalau kita kaitkan dengan kecintaan kita kepada Allah ya teman-teman, maka namanya cinta itu pasti kan mengikuti ya, ingat ya, cinta itu pasti ngikutin. Nah termasuk kita tuh kalau mencintai Allah kita akan mengikuti apa yang diikuti apanya, segalanya. Kayak gini lah, saya contohkan tuh kayak orang kalau udah ngefans sama artis kayak sekarang gampang kita lihat faktanya, anak-anak tuh sama artis Korea ya, ngefans banget.
Kalau udah ngefans apa? Semuanya diikuti. Gaya rambutnya, kesukaan mereka makanannya apa, dan seterusnya. Makanya booming kan ya, kesukaan mereka tuh makanannya. Dan kalau nggak salah saya juga pernah menyampaikan, kenapa sih pet shop juga booming gitu ya. Saya memperhatikannya kurang lebih nggak apa namanya, boomingnya itu setelah Korean Wave itu booming. Karena kan kayaknya mereka juga memperkenalkan binatang-binatang kesukaan mereka gitu ya. Anjing gitu-gitu. Nah, jadi banyak yang menyukai akhirnya booming ya. Apa yang mereka sukai ikut disukai, apa yang mereka benci ikut dibenci. Nah, ibaratnya tuh begitu. Ibaratnya mereka sampai berzina aja gak jadi disukai gitu kan ya. Nah, jadi diikuti. Nah, harusnya kita begitu kepada Allah. Kalau memang kita mencintai Allah, ikuti semuanya. Perintahnya diikuti, larangan diikuti. Termasuk apa yang Allah suka, kita ikuti, kita jadi ikut suka gitu. Apa yang Allah benci, kita juga ikuti, kita ikut membenci. Apa yang Allah bilang buruk, kita bilang buruk. Jangan sebaliknya gitu ya. Nah, termasuk apa yang Allah bilang baik, kita harus bilang itu baik. Ya, sekarang ada upaya, udah lama sih upayanya, mendistorsi makna jihad. Mungkin kita sadar nggak sadar dari dulu, waktu dari sejak SD, teman-teman, jihad itu apa? Bersungguh-sungguh gitu ya. Yang penting sungguh-sungguh belajar ke situnya ya gitu. Dan kecenderungannya dibuat opini jihad yang berupa perang itu adalah melanggar HAM gitu ya. Kejahatan kepada manusia dan seterusnya. Nah, kita nggak boleh membencinya hukum tersebut. Ya. Karena itu berasal dari Allah. Dan bukti iman kita adalah menyesuaikan ya dengan standarnya Allah. Benci cinta, baik buruk ya, apa yang apa yang dipuji Allah kita ikut puji, apa yang dicela Allah juga kita ikut mencelanya. Nah gitu ya, jangan sebaliknya. Makanya hati-hati, saya suka bilang tuh, nggak tahu di forum ini udah bilang belum, hati-hati kita kalau nonton TV, ya kadang-kala ada yang Allah benci, kita malah ketawa, ya kita malah happy. Ya misalnya acara apa? Acara sinetron, ya. Udah jelas bukan suami istri. Kita malah ikut nangis, mereka berpisah, kita ikut bahagia, mereka pelukan sebagaimana, padahal bukan mahram. Ya, makanya hati-hati deh, jangan nonton-nonton yang gitulah, itu bisa merusak iman kita gitu ya. Jadi yang kita benci kita malah suka ya. Termasuk misalnya kalau acara apa namanya bercanda di TV itu apa lawakan ya, kadang mereka tuh kan ikhtilat, khalwat, kita ikut ketawa gitu sih kan kita ikut membencinya. Nah kayak gitu-gitu. Hati-hati ya. Termasuk kita mengikuti apa, kalau kita memang cinta Allah ikuti sifat-sifatnya, walaupun kita nggak akan mampu mengikuti ya, tapi kita kepengen gitu ya. Misalnya kita mengetahui, makanya saya mendorong banget teman-teman itu mempelajari Asmaul Husna ya. Selain kita mengenal Allah, kita jadi bisa merealisasikan pada diri kita gitu ya. Ibaratnya kalau Allah maha menyayangi, please deh atuh kita juga belajar menyayangi. Nah gitu ya, kalau Allah itu. Tapi kalau Allah Al-Malik, nah bukan berarti kita belajar memiliki, bukan ya, tapi kita belajar melepas rasa kepemilikan, karena semuanya titipan. Jadi nggak ada lagi rasa berat melepasnya gitu ya. Nggak ngitung-ngitung kalau sedekah macam-macam. Nah, jadi ada aplikasinya, aplikatif gitu. Membangun kita ketika kita mengenal Allah dan mereka mencintainya, kita jadi kepengen gitu ya. Ih, pengen kayak gitu deh, indah gitu ya. Allah itu kan maha indah. Ketika kita mengenali sifat-sifatnya, terasa keindahannya Allah. Ih, indah banget ya punya sifat kayak gitu gitu. Nah, sehingga kita terdorong untuk memilikinya. Tapi tadi yang memang tidak akan mungkin lah seperti Allah, tapi ya sabuk-sabuknya juga bukan kali ya, belajar lah pokoknya. Jadi terdorong untuk menjadi memiliki sifat seperti itu gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi itulah Al-Quran ya, sehingga kita sesuaikan semua menurut apa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran tadi ya. Apa semua itu? Semuanya perbuatan kita ya sesuaikan. Apa yang kita sebut baik, kita sebut buruk, kita cintai, kita benci ya. Apa yang kita puji, apa yang kita celak, nah itu semuanya sesuaikan dengan apa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran.
Ya. Dan satu lagi teman-teman, Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu kata-katanya Allah, ya. Jadi kita coba latihan menemukan rasa ketika membacanya, ya. Jadi bayangkan membaca Quran itu Allah tuh lagi bicara gitu kepada kita. Itu kan firman Allah, berarti ucapan Allah untuk kita, kan untuk kita, ya, untuk kita pelajari. Berarti Allah tuh pernah nyampein dulu, sebetulnya untuk kita. Jadi bukan bayangin ada wajah Allah terus Allah bicara, enggak gitu ya. Ya bayangin, oh ini adalah surat gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut merasakan betapa indahnya. Seperti yang saya pernah gambarin ya, waktu belajar adab waktu itu ya, pembahasan adab. Ya kalau nggak salah udah sampaikan juga, maaf ya karena ada di beberapa kelas ini materinya mirip-mirip ya, sama-sama gitu materinya. Nah jadi Imam Malik ya, kalau nggak salah Imam Malik ketika itu beliau sedang menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, tiba-tiba mukanya pucat, keringetan gitu ya, terus beliau itu pingsan. Nah setelah dicek sama murid-muridnya ternyata ada bintang berbisa lah, kalajengking atau apa gitu yang di punggungnya ya kalau nggak salah itu. Nah setelah diobati macam-macam, beliau siuman, sadar. Lalu murid-muridnya tuh menyesalkan gitu ya, wahai guruku gitu ya, kenapa engkau tuh tidak berhenti saja dulu untuk mengajar ya, berhenti dulu, engkau ada yang menggigit sampai kan bisa mati kan gitu ya, karena binatang ini berbisa kalau nggak salah itu ya, sampai yang pingsan kan saking sakitnya gitu, mungkin kena racunnya gitu. Tapi apa jawaban Imam Malik gitu? Kata beliau, saat itu aku sedang membacakan hadis ya, aku merasa saat itu Rasulullah SAW sedang berbicara langsung kepadaku. Jadi walaupun beliau mengucapkan, beliau itu membayangkan baginda Nabi bicara langsung kepada beliau seperti itu. Ya, saya sampai ya Allah nangis gitu ya membaca. Kalau lagi menghayati kisah ini gitu, sampai kata beliau itu apa? Rasulullah sedang berbicara kepadaku, aku tak mampu untuk memotong perkataannya gitu. Ya Allah ya gitu. Betapa indahnya gitu kalau cinta itu udah di dalam dada gitu teman-teman ya, nikmat. Jadi bahkan membaca kitab hadis tuh jadinya indah, senang gitu, karena kita merasa lagi bercengkrama dengan baginda SAW ya. Baca Quran tuh senang karena kita serasa lagi Allah tuh lagi bicara langsung dengan kita gitu. Makanya tingkatkan kualitas membaca Quran kita ya. Kalau teman-teman sudah mencapai Masya Allah gitu ya, udah rutin baca sehari walaupun mungkin masih 1 ayat, nggak apa-apa, itu udah bagus banget gitu ya. Kalau senang itu kan istiqomah, bukan sekali baca 1 juz tapi sebulan sekali. Enggak, walaupun setiap hari itu yang lebih Allah sukai, walaupun satu halaman tiap hari gitu ya. Tapi ada teman-teman yang udah mencapai 1 juz per hari, Masya Allah udah istiqomah, Masya Allah luar biasa. Tingkatin lagi apa? Karena kualitas bukan kualitas, hitungan pahala itu terus meningkat berdasarkan peningkatan aktivitas ibadah kita kan ya. Al-Quran itu realisasi mengimaninya itu dengan pertama, kalau masih ingat teman-teman ya, coba apa realisasi iman kepada Al-Quran, konsekuensinya ya, kita berusaha belajar membacanya ya, bahkan terbata-batanya dapat 2 pahala. Tapi ada yang lebih meningkat dari itu lagi, apa pahalanya? Kalau udah bisa bacanya, rajin tadarusan tilawahnya ya. 1 huruf ketika kita tilawah itu 1 huruf ditulis sebagai 1 kebaikan. Iya ya, 1 apa 10 tadi Kak? 10 ya? 10 kebaikan. 10 kebaikan, Masya Allah coba. Berarti kan meningkat pahalanya. Ya. 10 kebaikan itu apa sih? Tersenyum, sedekah itu kan 1 kebaikan. Gitu ya. Pokoknya catat 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim udah berapa ayat? Nah, tapi ada yang lebih meningkat lagi. Apa? Mempelajarinya. Nah, tingkatkan belajar tafsirnya. Setidaknya bacalah terjemahannya. Ya. Dulu. Misalnya teman-teman udah 1 juz nih per hari. Baca terjemahan, targetin. Atau bagus nih misalnya ya, berarti harus jadi 1 juz untuk baca, berarti tambahin berapa waktu lagi, misalnya 1 juz ada yang
habis orang kadang-kadang mungkin setengah jam, 1 jam gitu ya, 1 juz. Berarti kalau baca 1 jaman jadi 2 jam. Ya terserah aja teman-teman. Yang jelas pahalanya lebih banyak lagi ketika kita mempelajarinya. Ya mungkin 1 juz baca, 1 ayat pelajari. Gitu. Nah keren ya, masya Allah. Tapi belajar tuh nggak boleh sendiri. Karena kalau belajar itu sendiri, kata Rasulullah apa? Gurunya adalah setan. Ya nggak bisa sendiri. Begitu ya. Nah teman-teman Al-Quran. Terus nanti meningkat lagi apa? Mengamalkannya. Pahalanya lebih besar lagi. Apalagi mengajarkannya. Lebih besar lagi. Nah itu ya. Nah jadi maka bersemangat. Jangan mencukupkan diri, ya udahlah aku mah di sini aja. Jangan ya. Sayang nanti dikatakan penduduk surga itu, penghuni surga itu, mau surga yang paling surga manapun, termasuk yang surga Firdaus, ya termasuk yang masuk neraka, apalagi itu ya, mereka semua akan sama-sama menyesal, kecuali yang Firdaus kali ya. Mereka akan sama-sama menyesal, masuk surga menyesal, masuk neraka apalagi. Kenapa menyesal? Kalau yang masuk neraka menyesal karena memang ya masuk neraka gitu ya, nyesal banget kenapa di dunia itu enggak ini ya, enggak taat aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata yang masuk surga itu nyesel juga teman-teman. Sama nyeselnya gitu ya. Kenapa? Ternyata surga yang dia dapati di atasnya ada surga yang lebih indah lagi. Dia akan nyesal. Kenapa ya Allah gitu ya? Sama-sama sholat, tapi saya itu sholatnya sendirian aja. Tuh kan kalau sholatnya berjamaah dulu, padahal sama-sama sholat, saya sebelahan, tapi masing-masing gitu ya nggak mau berjamaah. Rugi banget. Ya, yang satu dapat surga yang mana, satu dapat surga yang mana. Rugi, padahal sama-sama sholat. Nah itu teman-teman. Jadi menyesal kayak kita lah, kayak di dunia itu misalnya gini. Kita lagi lomba ngejar diskon. Wah diskon bagus gitu ya. Mungkin teman-teman yang suka belanja online ya. Atau apalah di mana ada aku tuh diskon tuh menarik, udah keliling kadang-kala pernah saya juga gitu ya, namanya emak-emak gitu kali sama ya, belanja ada diskon di supermarket ya, atau nggak ada diskon, saya misalnya butuh, kalau nggak tahu ya saya tipenya begitu, ntar misalnya mau beli tisu dicari itu yang paling murah harga tisunya gitu ya, cari paling murah, udah tuh beli banyak, pas udah dibeli saya baru lihat ada diskon lebih murah lagi, ya kenapa ya gitu, dan ternyata nggak bisa kembali itu, kadang-kadang ada yang nggak bisa bu, udah masuk ke sistem nggak bisa dibalikin, ya kadang-kadang kan nyesel gitu ya, kita aja untuk urusan begitu nyesel, atau kadang-kadang mungkin kita apa udah berupaya lomba ya, lomba beli apa untuk mendapatkan apa misalnya sepeda, kita udah kerja keras tuh dapat sepedanya, ternyata dapat nilai ranking 2, dapat juara 2. Bedanya misalnya lombanya lomba apa, lomba lari misalnya dapatnya sepeda gitu ya misalnya, dengan juara 1 tuh cuma beda 1 detik, kadang-kadang kan gitu kalau lomba lari ya, beda 1 detik gitu. Ternyata dia dapat sepeda juara 2, juara 1 dapat mobil, nyesel nggak tuh ya, coba 1 detik lagi, coba aku tuh berusaha lebih kencang lagi kemarin itu gitu ya, aku dapat tuh mobil ya, cuma dapat sepeda, padahal ya gitu awalnya senang dapat sepeda baru gitu, ternyata juara 1 dapatnya mobil, nyesel itu dia. Nyesel itulah kita. Nanti kita pun kalau masuk surga ya teman-teman. Ya semoga ya Allah jadikanlah ikhtiar kami di dunia ini ikhtiar yang kau ridhoi ya. Kalau ada hal-hal yang merusak niat kami, tolong maafkan ya Allah gitu ya. Kalau ada hal yang merusak, kalau belum sesuai cara kami ya dalam berikhtiar apapun, ampuni ya Allah ya, semoga Allah mudahkan, minta sama Allah selalu, Allah terima amal-amal kita ya, itu teman-teman, barengi dengan istighfar. Itu mungkin sekarang jam berapa? Jam 9 ya, insyaallah. Ya, berarti kita baru bahas itu dulu ya, pembukaan tentang bagaimana kehujanan Al-Quran. Ya, saya sambil mereview yang sebelum-sebelumnya, sambil mengkaitkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Semoga tambah menguatkan dan tambah yakin memang Al-Quran inilah satu-satunya pedoman hidup kita yang begitu, yang sangat, yang patut, yang selayaknya kita jadikan pedoman. Ya, berkacalah kita sudah usia berapa tahun kita saat ini, gitu ya.
Dan kita dari TK mungkin udah dikasih opini bahwa Quran itu petunjuk hidup. Tapi faktanya mungkin kita sekarang teman-teman sudah ada yang ya usia 20-an, 25, 35, ya mungkin jelita ya, jelang 50 tahun. Di atas 50 tahun mungkin juga ada ya. Nah, udah selesai belum mempelajari pedoman hidupnya? Kalau belum berarti selama ini kita hidup itu pakai pedoman apa? Pakai petunjuk siapa? Ya. Karena kalau Qurannya belum dipelajari pasti bukan petunjuk Quran yang kita pakai. Terus siapa? Kalau nggak hawa nafsu mungkin setan. Ya, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita perlu banyak istighfar. Nah, di injury time ini, ya sisa waktu kita ini kan kita nggak tahu sisanya berapa. Bersegeralah yuk kita bersegera jadikan Quran sebagai pedoman, bersegera mempelajarinya, bersegera ya supaya pas Allah tanya kita punya hujah. Ya itu aja sebetulnya. Kalau misalnya Teh Rizka, mangga saya serahkan ke Teh Rizka kembali acara malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Teh Rizka aja closing statementnya ya. Saya udah kebanyakan statement ya. Nah, dan mungkin pertanyaan teman-teman boleh lah. Masih ada waktu berapa sebetulnya, ada nggak? Pas banget Ini ya. udah pas. Saya buka satu lah minimal pertanyaan ya, silahkan. Ya, Boleh tanya? Boleh. boleh. Silahkan. Sudah dipersilahkan. Dipersilahkan ya. Jadi gratis Bu kalau udah dipersilahkan. Ini saja. Tadi kan sudah menyinggung tentang ya pahala ketika kita sholat sendiri, sholat berjamaah. Terus suatu waktu ya kita kan sholat berjamaah gitu. Ada satu orang teman tidak mau ikut sholat berjamaah, malah dia nunggu selesai sholat yang berjamaah gitu. Kemudian dia sholat sendiri malah gitu. Ini dugaan saya saja gitu, dugaan saya, mungkin dia kurang percaya dengan ya bacaan Qur'annya atau apanya gitu, sehingga dia tidak ikut berjamaah. Itu gimana Ustaz? Ya. Ya, berjamaah. Memang kan afdolnya kita kalau berjamaah itu, kenapa saya mati ya kameranya ya? Afdolnya kan kita berjamaah itu kenal ya imamnya, ada kan pemilihan imam itu seperti apa ya, dia didahulukan yang hafal, lebih banyak hafalannya, lebih fasih bacaannya gitu ya, lebih paham tentang fikih-fikihnya, idealnya kan gitu idealnya. Cuma kan ternyata sekarang kita tuh hidup di zaman yang tidak ideal ya. Nyari imam begitu mungkin sekarang udah banyak ya gitu yang udah mau belajar jadi imam yang bagus gitu. Tapi kadang-kadang di satu titik kita memang tidak kita menemukan ada yang ini gitu ya teman-teman. Nah jadi memang ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pendapat, standar-standar yang standarnya gimana sih Bu gitu ya kita jadi statusnya masih sah gitu sholatnya gitu ya. Standar umum aja sih kalau saya itu, misalnya standar umumnya dia tumak nina ya, tumak nina itu kan ada tumak nina bacaan, gerakan ya. Gitu. Ya, ada jeda sebentar walaupun cuma sebentar gitu ya. Dari gerakan ke gerakan. Nah, terus apalagi standarnya? Yang wajib itu kan yang apa namanya? Ini pemahaman saya sementara ya, kan saya juga lagi belajar terus gitu. Nanti atau teman-teman mentor lain ya bisa meluruskan kalau sudah ini belajar lebih. Dan ada guru saya juga di sini, beliau mah suka silent gitu ya. Yang mana coba ya? Entar dari colek-colek ya. Nah, apa namanya? Yang kan gini, ada rukun ya, ada rukun sholat. Nah, berarti kan tidak boleh tertinggal tuh. Jadi rukun sholatnya tidak, dia tidak meninggalkan salah satu rukun sholat, berarti kan sah sholatnya. Nah, rukun sholat itu ada rukun fi'liyah ya, yang berupa gerakan, yang 13 itu ya rukunnya ya, dari mulai takbir terus salam, itu rukun sholat. Nah, ada yang rukun apa namanya itu qauliyah ya, bacaan. Nah, jadi ada bacaan yang memang harus dizahirkan. Walaupun zahirnya bukan kenceng-kenceng ya, tapi setidaknya terdengar oleh telinga kita sendiri. Yaitu takbir, ya, kemudian Al-Fatihah, At-tahiyat akhir dan salam. Nah, jadi kalau selain itu misalnya ya,
tidak baca apa-apapun itu nggak apa-apa. Misalnya ruku diam aja, nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Karena sunnah bacaannya itu ya. Nah itu teman-teman, Rabbik firli itu cuma diam aja. Ya sunnah. Enggak apa tetap sah. Cuma kan dia jadinya ngapain cuma gerakan doang mah atau ya sholatnya gitu. Walaupun tetap sah gitu ya. Nah, ataupun mungkin cuma sekali subhanallah. Tapi ini jangan jadi hujah ya. Kan kata murid boleh sekali. Tapi kan ingat kembali, semakin spesial kita kepada Allah, semakin tentu beda dengan yang asal-asalan. Dan Allah tahu mana yang asal-asalan, males-malesan. Allah Maha tahu. Ya. Dan Allah nggak pernah butuh dengan sholat kita yang butuh. Nah itu tekankan ya. Jadi walaupun boleh, ini tuh hanya menggambarkan kan kalau kita gitu ya. Jadi misalnya baru sujud dia udah duduk lagi ya. Setidaknya ada jeda kita berpikir mungkin dia setidaknya membaca subhanarabbiyal a'la. Nah itu udah cukup ya. Udah cukup menurut pemahaman saya itu udah cukup. Jadi dia termasuk yang ya tumak ninah tapi minimalis gitu ya gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah gitu jadi standarnya itu sih Bu ya. Kemudian kalau bacaan iya memang apa namanya sulit sekarang itu ya udah mulai nggak sulit juga sih ya bacaan yang sempurna udah betul-betul apa namanya fasih gitu ya akan sulit didapat ya karena mungkin nanti juga kita pakainya metode apa mungkin imamnya pakai metode apa terus kita mau nggak pernah berjamaah sama sekali kalau kayak gitu ya nah maka kalau saya sendiri berpendapat yang sedang saya ambil sekarang gitu ya nah adalah kalau bacaan panjang pendek itu ya kalau berjamaah justru termaafkan karena dengan berjamaahnya gitu ya walau misal tapi nanti harus kita pelajari lagi tapi ya gitu teman-teman kita mau dengan siapa ya kalau cari yang sempurna bacaannya tadi maka kita sulit untuk berjamaah dengan siapa ya saya pernah bertanya juga waktu itu kepada guru saya kurang lebih dengan pertanyaan sama kalau bacaan panjang pendeknya gimana yang boleh dibetulkan imam itu apa kepada imam apa ya dibetulkan ininya misalnya apa namanya saya lupa ayat gitu ya nah kita bantu betulkan tapi kalau dia salah makhraj salah panjang pendek terus kita betulin lagi kapan selesainya sholatnya itu di luar sholat aja gitu ya ya masakan nanti dan imamnya juga mungkin bingung ini kenapa saya dibetulkan terus sama makmum yang mana gitu ya karena mungkin beliau masih pahamnya seperti itu jadi saya masih berpendapat bahwa kekurangan justru dengan berjamaah itu ada keuntungannya apa kekurangan kita dalam sholat akan tertutupi dengan berjamaah tadi bukan berarti apa gitu ya udah mumpung berjamaah sholatnya asal aja bukan ya kalau tidak sengaja gitu ya kalau tadi ternyata dapat imam seperti itu ya insya Allah masih bisa gitu walau misalnya ya tapi teman-teman ini karena ini perbedaan pendapat teman-teman ambil aja pendapat yang mana yakin ya udah lakukan yang itu gitu. Ya karena memang saya tuh sebetulnya membatasi pembahasan fikih karena takut ya masih belajar di fikih itu gitu ya masih belajar di fikih itu takut banget bukan berarti yang saya sampaikan saya jadi udah nggak belajar lagi ya tapi semua apalagi kalau fikih itu saya lebih takut lagi gitu ibaratnya itu ya untuk menyampaikan jadi mungkin nanti Bu Surya bisa confirm lagi kepada yang lebih kompeten dari saya gitu ya kalau susah ya bisa lihat bagaimana pendapat-pendapat ya kita gampang dimudahkan oleh Allah sekarang menyimak YouTube juga ya ada dan pilihlah ustadz-ustadz yang secara umum kita melihat sendiri bahwa mereka itu hanif ya lurus orangnya bukan orang yang gampang diusapi oleh kepentingan tertentu gitu ya yang hanif ya yang lurus nah carilah yang gitu insya Allah pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan nah jadi silahkan dibandingkan ya banyak kok bisa searching ya searching apa ya sahkah sholat berjamaah gitu ya atau apalah kata kuncinya gitu ya atau guru terdekat bagusnya memang guru yang terdekat yang kita kenal beliau lebih fakih fiddin gitu ya seperti itu mungkin Bu Sulia
Dan memang kita ini akan aja apa namanya, untuk teman yang seperti itu mungkin karena dia kan sudah mengambil satu pendapat gitu ya, ya nggak apa-apa. Kita tetap menghormati pendapat yang lain. Nah, yang penting kita pastiin kita tuh punya pendapat nggak gitu, jangan sampai kita yang penting ikut aja nggak punya pendapat karena belum belajar atau malah malas belajar. Kalau belum belajar lagi proses belajar itu bagus, tapi kalau belum belajar dan tidak mencari, berusaha mencari, kan banyak sekarang ya buka kelas speaking online ya teman-teman, coba ya dipakailah, dimanfaatkannya lebih optimal lagi pemanfaatan HP-nya gitu ya untuk searching kelas-kelas ya. Banyak kok yang tidak berbayar juga, tapi kalaupun berbayar insya Allah akan setara dengan bukan setara, maaf ya, itu berkorelasi banget dengan keberkahannya ya. Dan ingat sebetulnya tidak ada pengorbanan ya, karena jadi korban itu nggak enak gitu ya. Apa sesungguhnya ketika kita mengeluarkan harta di jalan Allah untuk berilmu ya, hakikatnya kita sedang mengembalikan harta kepada pemiliknya ya, karena kita cuma ketitip. Ya, kenapa berat mengeluarkan? Karena merasa memiliki, sehingga pas dikeluarin rasanya sedang berkorban, gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Ya. Walau misal Teh Rizka, teman-teman, ya saya nggak bisa memperpanjang. Udah ditunggu hal lain gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita semua belajar, nggak pernah puas belajar, semakin belajar semakin tawadu, ya, semakin merunduk. Mudah-mudahan Allah limpahkan taufik kepada kita semua. Ya, dari saya warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Teh Rizka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Bu Dewi atas pemaparan materi hari ini. Semoga semakin kita berupaya untuk mengejar cintanya Allah, semakin Allah mudahkan juga ya untuk bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup kajian hari ini dengan istighfar, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman, pekan Berjuang ini Teh ada Rizka. MS di Bogor ya. Silakan merapat ke Bogor. Yang dari Balikpapan, yang Tangerang semua merapat ya, didoakan, dimudahkan. Bekasi, Ya, Bekasi. Bekasi. Ya, ditunggu dan mohon doanya ya agar sukses dan teman-teman bisa colek-colek ya untuk mungkin ada yang daerah Bogor, saudaranya Jabodetabek ya untuk diajak ke acara MSH ya. Semoga bisa di Balikpapan. Amin. Saya nunggu diundang. Silakan diundang aja ya. Semoga Allah mudahkan, izinkan. Ya, amin. Udah ya, tadi udah tutup, ngomong lagi ya. Ditunggu di Banjar, Ustazah. Amin. Banjar mana? Patroman. Banjar Patroman. Ya, insya Allah, amin. Allah mudahkan. Saya tutup ya teman-teman ya. Teriska, turun Teriska. Ya, sama-sama Bu Dewi. Jazakallah khair. Ibu sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.